Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Pur berharap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, perlu anak-anak ketahui kompetensi dasar. Yang pertama, bahasa Indonesia. 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. SPDP 3.1 memahami gambar cerita. 4.1 membuat gambar cerita. IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kalian buka buku tema kalian halaman 171. Ayo mengamati. Perhatikan bacaan dan gambar yang ada pada layar tampilan tersebut. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimyelitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Perhatikan tayangan selanjutnya. Stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Berikutnya, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Langsung kita lanjutkan ya anak-anak. Perhatikan buku tema kalian halaman 172 sampai dengan 174. Ayo membaca. Bacaan tersebut berjudul salah bantal. Anak-anak, amati gambar dan bacaan tersebut. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke
kanan. Anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, kalian temukan ide pokok masing-masing paragraf. Tentunya kalian sudah paham bagaimana cara menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tugas tersebut ada di halaman 175. Setelah selesai menuliskan ide pokok pada masing-masing paragraf, kalian buka buku tema kalian halaman 176. Ayo berkreasi. Tentunya kalian telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah gerakan atau aktivitas yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Ada yang ingat anak-anak? Iya, betul sekali. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Perlu kalian ketahui, agar dapat membuat komik dengan baik, selain kalian harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, anak-anak, Pak Purwoto akan sampaikan ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. 2. Proporsional. 3. Menggunakan bahasa percakapan. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. 6. Menyediakan humor. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian membuat komik yang menarik. Buatlah pada kertas gambar dan dokumentasikan dalam bentuk foto. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari kalian tentang bagaimana cara membuat komik? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, materi Pak Pur cukupkan sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekedar mengingatkan, kerjakan semua tugas pada pembelajaran 5, kirimkan dalam bentuk foto kepada Pak Purwoto sebagai laporan pelaksanaan tugas. Pak Purwoto berharap kalian tetap semangat belajar. Dan ingat, selalu jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.